Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Breaking News Metro TV. Kami masih menghadirkan sejumlah informasi berkaitan dengan sidang dugaan pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan yang diduga dilakukan oleh Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Kami akan menghadirkan bagaimana kemudian situasi terkini pemirsa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pada saat ini suasana ataupun jalannya sidang sedang diskors dan akan dilanjutkan kembali pada pukul 13 WIB. Nanti pada pukul 13 siang nanti kita akan mendengarkan keterangan saksi Luhut Binsar Panjaitan dan akan langsung ditanyakan oleh tim kuasa hukum dari terdakwa berkaitan dengan pencemaran nama baik ini. Kita akan mencoba untuk diskusi dengan pakar hukum tata negara. Di ujung telepon sana sudah ada Mbak Bivitri Susanti. Mbak Fitri, selamat siang. Selamat siang. Ya, Mbak Fitri, sidang sudah berjalan tadi kurang lebih selama 1 jam. Apa tanggapan Anda melihat jalannya sidang yang sejak awal kita saksikan hingga sebelum diskors tadi penuh dengan interupsi, penuh dengan protes yang disampaikan oleh baik itu jaksa penuntut umum maupun kuasa hukum dari terdakwa, Mbak Fitri? Ya, saya kira itu konsekuensi dari suasana persidangan yang memang terlihat sangat tidak seimbang. Kita harus ingat hari ini Pak Luhut sebenarnya kan diperiksa sebagai saksi pelapor. Ya. Nah, tapi sangat kelihatan perlakuan dari hakim memberikan keistimewaan begitu di satu sisi. Bahkan tadi saya juga melihat dengan sangat baik di bagian awal justru untuk pihak terdakwa Haris Azhar dan Fathia dan kuasa hukumnya itu diperlakukannya dengan sangat buruk, bahkan mereka sampai ada yang tidak boleh masuk ke dalam ruang sidang. Bayangkan advokat tidak boleh masuk ruang sidang, itu sangat tidak lazim, bahkan melanggar undang-undang advokat. Tapi perlakuannya seperti itu, tidak hanya hakim, ketua, dan majelis hakim, tapi keseluruhan suasana di pengadilan itu terlihat disiapkan seperti ingin dijadikan panggung yang sempurna sekali untuk saksi pelapor dalam hal ini Pak Luhut. Begitu. Itu yang saya kira membuat pengacaranya Haris dan Fathia beberapa kali protes. Dan saya kira ini bisa dipahami dan bagus bahkan karena suasana dalam persidangan dimanapun itu harus diseimbangkan. Tidak boleh ada yang diperlakukan secara berbeda apalagi diistimewakan. Mbak Fitri, kita mulai dulu dari awal sidang ya. Awalnya kemudian media mengetahui bahwa sidang ini akan terbuka untuk umum begitu. Tapi kemudian ada informasi bahwa sidangnya tertutup begitu secara mendadak. Media sempat dibuat kebingungan begitu ya mengenai sidang apakah terbuka ataukah tertutup. Aturan dari tata negara itu persidangan seperti apa sih Mbak Fitri? Apakah memang boleh hakim ketua secara mendadak mengatakan sidang tertutup begitu lalu kemudian akhirnya setelah ditekan oleh tim kuasa hukum dari terdakwa akhirnya dibuka dengan pembatasan bahwa jumlah pengunjung tidak boleh melebihi kapasitas. Aturannya bagaimana sih Mbak Fitri? Ya, aturannya itu harusnya semua sidang terbuka untuk umum kecuali perkara kesusilaan dan apabila melibatkan anak di bawah umur. Nah, di luar itu harusnya terbuka untuk umum. Nah, kalaupun hakim, tentu saja hakim sebagai pemimpin yang paling tinggi dalam ruang sidang boleh memutuskan sidang tertutup, tapi itu artinya harus disepakati oleh para pihak. Dan dengan menutup secara mendadak itu juga sangat tidak lazim ya, dan makanya kemudian diubah keputusannya karena ada protes dari pihak terdakwa. Saya kira itu hal yang perlu dilakukan untuk meluruskan hal ini. Karena prinsipnya tidak boleh mendadak ditutup seperti itu, karena ini bukan kasus kesusilaan ataupun melibatkan anak. Keputusan akhirnya mendadak tertutup ini menurut Anda memang karena ada privilege itu yang diberikan kepada saksi, Mbak Fitri? Betul, jadi kita bisa lihat juga ya dalam suasana dalam ruang sidang tadi, misalnya begitu Pak Luhut masuk, itu penonton yang sudah diseleksi, itu ada yang bertepuk tangan. Ya, setelah itu juga dalam beberapa pernyataan di mana saksi pelapor itu menyatakan rasa nasionalismenya dan lain sebagainya, dulu dia pernah di TNI dan seterusnya, itu diberi tepuk tangan. Jadi seperti disetting untuk panggung. Oke. Baik, Mbak Fitri, kita akan hadirkan kembali ya ini informasi berkaitan dengan kericuhan yang sempat terjadi sebelum sidang dimulai. Kericuhan terjadi pada saat tim pengacara Haris Azhar mengajukan keberatan ketatnya penjagaan di pintu masuk ruang sidang. Padahal sidang ini adalah sidang terbuka hingga kemudian terlibat adu mulut
dengan majelis hakim. Tidak. Mohon betul-betul dibuka dan terbuka untuk umum, siapapun. Mohon Yang Mulia, perhatikan itu. Ya sudah. Mohon dijawab terlebih dahulu Yang Mulia. Mohon. Sebentar, kalau memang terbuka untuk umum ya siapa saja boleh masuk di dalam ini. Yang Mulia, Kok kami betul-betul sangat menyaksikan bagaimana ruang sidang pengadilan ini menghalang-halangi bahkan terdakwa, kuasa hukum, keluarga terdakwa, bahkan juga masyarakat publik di dalam sana, di luar sana, ada lansia, ada bayi, ada ibu hamil ingin masuk Yang Mulia. Jika memang Yang Mulia membuka terbuka untuk umum, kami mohon buka pintu pengadilan, buka pintu pagar, keluarkan para TNI dan Polri dari ruang sidang ini dan juga dari ruang pengadilan seluruh kawasan. Kami mohon pengadilan, majelis hakim. ya baik. Ya kami tidak tahu siapa yang jelas ini memang untuk semua pengunjung bisa menghadiri persidangan terbuka umum. Nah sekarang kan keterbatasan tempat. Seperti yang saudara juga, kalau kami misalnya satu masuk ke sini kan nggak mungkin karena fasilitas ini kan terbatas untuk pengunjung. Jadi ruang ini terbatas juga untuk pengunjung. Nggak mungkin kami semua tampung untuk masuk ke sini kan nggak mungkin. Ya, itu aja, saudara. Yang Mulia, izin keberatan. Kami keberatan Yang Mulia. Pertama keberatan kami. Mohon mencatat dalam ruang persidangan dan kemudian sebagai berita acara bahwa pengadilan di pintu utama itu kami terhambat untuk melakukan dan sampai hari ini pengadilan itu ditutup pintu utama. Yang kedua Yang Mulia, kami keberatan pintu ruang sidang ini hari ini tertutup Yang Mulia. Seolah-olah ini menjadi persidangan perkara cerai Yang Mulia. Padahal itu perkara pidana yang kemudian persidangan ini terbuka untuk umum. Persidangan publik. Atas dasar itu kami meminta melalui kehendak Yang Mulia untuk memerintahkan agar pintu yang di sini dan pintu utama di pengadilan ini untuk dibuka Yang Mulia. Kami minta ketegasan sikap dari Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Yang Mulia, jika Ya, tidak sudah. dibuka maka sidang tidak sah. Bahkan rekan-rekan dari Komisi Yudisial saya menyaksikan dengan Kembali bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, kami masih menghadirkan informasi berkaitan dengan sidang dugaan pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan dengan terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidianti di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kami masih berdiskusi dengan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti di ujung telepon. Mbak Fitri, kembali kita lanjutkan diskusi kita. Mbak Fitri melihat mengenai hakim yang terkesan memberikan keuntungan untuk saudara saksi pada sidang hari ini. Menurut Anda apakah ini akan ada pengaruhnya terhadap putusannya nanti? Ini akan sangat berpengaruh karena dua hal nih. Pertama, tentu saja hakim nantinya dalam sistem kita pasti akan memutuskan betul soal bersalah atau tidak, hukumannya berapa dan lain sebagainya, itu hakim. Tapi yang kedua, dengan memberikan privilege atau keistimewaan seperti ini, artinya nanti akan ada informasi yang seharusnya tidak diberikan dan tidak relevan terus tersampaikan di ruang sidang, atau sebaliknya. Kalau nanti pengacara Haris dan Fathia kurang jeli, jangan-jangan ada fakta yang tidak terbongkar, karena harusnya hakim bisa membongkar hal-hal tertentu yang akan terkait dengan putusan. Jadi keistimewaan ini nanti akan sangat berpengaruh pada informasi yang bisa digali selama saksi memberikan kesaksiannya. Mbak Fitri, dalam kesaksian Luhut tadi ada jaksa penuntut umum berusaha keras untuk menggali mengenai hubungan antara saksi dengan terdakwa. Ada percakapan permintaan saham di situ yang kemudian sempat tadi juga menimbulkan kericuhan, sempat menimbulkan keributan. Apakah menurut Anda permintaan saham yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ini menurut keterangan dari saksi, Mbak Fitri, ini ada hubungannya sebetulnya atau tidak sih dengan dugaan pencemaran nama baik ini, Mbak Fitri? Iya, kalau menurut saya tidak ada hubungannya. Makanya isu biasanya dalam sidang seperti ini memang kesaksian atau keterangan yang relevan atau tidak itu harusnya bisa difilter oleh hakim. Nah, yang terjadi ini memang seperti mau ada framing, karena bagaimanapun kan ruang sidang itu ruang publik ya. Gunanya tidak hanya untuk hakim, tapi publik bisa nonton. Bayangkan berapa ribu orang yang tadi menonton live streaming di mana-mana.
Nah, itu sepertinya ingin dimanfaatkan, ingin ada frame bahwa memang ada hal-hal yang ditujukan oleh jaksa ataupun saksi pelapor. Kalau pertanyaannya tadi, ini relevan atau tidak? Tidak, kan ini asalnya pencemaran nama baik. Dan menimbulkan keonaran ya, kan dua tuduhan. Nah, jadi apa relevansinya dengan upaya untuk minta saham dan seterusnya yang sebenarnya kalau kita buka sedikit saja, kalau kita dengan mesin pencari di internet itu akan ketemu sudah berapa kali diterangkan bahwa konteksnya itu dalam hal lainnya yang sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan pencemaran nama baik. Apakah ada keterangan Luhut yang menurut Anda di luar konteks sebetulnya dalam sidang hari ini, Mbak Fitri? Ya, banyak sekali. Tadi saya melihat misalnya ya, pertama soal bahkan ia sudah nge-print, sudah mencetak, sudah menyiapkan WhatsApp antara dirinya dengan Haris, begitu ya. Itu saya kira sangat tidak relevan. Apa hubungannya pencemaran nama baik dengan relasi personal seseorang saksi pelapor, gitu. Kemudian yang kedua, tadi juga ia sebagai saksi pelapor kok malah seperti menasehati terdakwa dan para pengacaranya hal-hal yang terkait dengan harus sopan dan lain sebagainya. Harusnya hal itu di-stop oleh hakim tuh. Mana bisa seorang saksi pelapor di ruang sidang menasehati terdakwa dan pengacara. Artinya kan kelihatan ini relasi yang tidak seimbangnya itu sangat kelihatan bahwa orang yang terlihat di paling tinggi sekali dalam ruang sidang itu adalah justru saksi gitu. Baik, Terus Mbak Fitri juga, kita harus maaf Mbak Fitri, kita harus jeda dulu karena kita ada jeda iklan dulu. Nanti kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen selanjutnya. Misalnya kami akan kembali. Baik.